Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ananda semuanya yang soleh dan solehah yang Mister banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi kepada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita yang mana pada sebelumnya di video pembelajaran kita sudah sama-sama mempelajari tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah khususnya di Damaskus dan juga siapa khalifah pertama, kemudian siapa-siapa saja khalifah pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Untuk periode yang kedua, kita akan membahas secara singkat tentang Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Kemudian setelah itu kita akan ketahui bersama apa saja ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman Daulah Umayyah, baik itu di Damaskus ataupun di Andalusia atau Spanyol. Agar pembelajaran kita pada kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba memahami Daulah Umayyah di Andalusia pada periode yang kedua. Yang pertama, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kemudian setelah itu pindah tangan ke Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah dapat meloloskan diri. Siapakah beliau? Yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, berhasil meloloskan diri pada tahun 755 Masehi dan kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil ini masuk ke Andalusia atau Spanyol. Kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan pemerintahan dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin pertama pada kekuasaan Umayyah di Andalusia. Kemudian pusat kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia ini berada di Cordoba, di Spanyol letaknya. Kemudian ada 16 khalifah pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Jadi meskipun pada saat itu Bani Abbasiyah ya sudah hadir, tetapi Bani Umayyah ini belum berakhir begitu saja, karena Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil kemudian masuk ke daerah Spanyol dan pada saat itu masyarakat Spanyol masih ada yang setia dengan Bani Umayyah. Untuk itu Abdurrahman Ad-Dakhil berusaha untuk mendirikan pemerintahan dan kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah berikutnya. Inilah mengenai Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Kemudian kita masuk kepada ilmu pengetahuan, di mana sebelumnya juga kalian sudah mengetahui apa saja ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman Daulah Bani Umayyah. Ada ilmu agama yang terdiri dari ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Kemudian ilmu umum. Ilmu ini meliputi sejarah, geografi, kimia, kemudian ada kedokteran, serta bahasa dan sastra. Dan juga ada pengembangan kebudayaan, meliputi arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan kemudian kerajinan. Siapa saja ilmuwan muslim pada saat itu? Kita lihat pada ilmu hadis. Ilmu hadis ini cukup banyak ilmuwan-ilmuwan muslimnya. Ada Abdullah bin Malikah At-Tayammi Al-Makki. Kemudian ada Hasan Basri, ada Al-Auza'i Abdurrahman bin Abu Amir bin Syurahbi,
Abu Bakar Muhammad bin Muslim Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian setelah beberapa tahun silam muncullah ya yang kita kenal sampai dengan saat ini kitab-kitab hadis yang sering juga kita baca, kita bahas, yaitu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Mereka ini disebut dengan kutubut tis'ah, ya, pengarang atau penulis hadis ya yang dapat menghafal hadis begitu banyak, kemudian membukukan hadis ya. Yang kita kenal ada kitab Bukhari ya, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Nasa'i, dan lainnya ya. Ini adalah 6 imam yang kita kenal sampai dengan saat ini. Ini adalah ilmuwan muslim dari ilmu hadis. Kemudian ada ilmu tafsir. Tafsir ini yang mempelajari tentang Al-Quran ya, mengenai artinya, ayatnya dikaji ya. Kemudian sebab-sebab dari turun ayatnya, kemudian yang dimaksud penjelasan dari ayat-ayatnya. Ini yang disebut dengan ilmu tafsir. Pembahasan dari arti ayat-ayat dalam Al-Quran. Ada Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Kemudian dari kalangan tabi'in ada Sa'id bin Zubair dan Mujahid. Ali bin Abi Thalib sampai Ubay bin Ka'ab ini dari kalangan sahabat ya. Kemudian ilmu tasawuf. Tasawuf ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kedekatan kita kepada Allah ya. Kita memilih ya untuk meninggalkan dunia dan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah. Pada zaman dulu ya, khususnya di Daulah Bani Umayyah ini ada Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, Sufyan As-Tsauri, dan Ibrahim bin Adham ya. Ini adalah para ulama-ulama yang begitu zuhud ya, lebih mementingkan akhirat ketimbang dunianya. Bahkan ya dalam sejarah dikatakan ia meninggalkan seluruh kekayaannya ya, meninggalkan seluruh kemewahan hidupnya dan kembali kepada Allah ya, mementingkan Allah di atas segala kepentingan-kepentingan yang lain. Itulah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, inilah ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama dari zaman Daulah Bani Umayyah dari ilmu tafsir dan ilmu tasawuf. Kemudian ilmu fikih. Ilmu fikih di sini ya terdapat 4 imam mazhab ya yang kita kenal. Ada mazhab Hanafi, itu imamnya yaitu Imam Abu Hanifah ya. Mazhab Maliki ada Imam Malik. Mazhab Syafi'i ada Imam Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ada juga Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Abdurrahman bin Qasim. Ilmu fikih ini ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata cara kehidupan kita yang sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran ya, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan juga yang sesuai dengan perilaku Nabi semasa hidupnya yang diajarkan oleh beliau. Kemudian turun kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah ilmu fikih ya, ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana kita hidup ya sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Itulah ya ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama pada masa Daulah Bani Umayyah mengenai ilmu agamanya. Untuk ilmu umumnya yang kalian bisa lihat pada bukunya, itu ada beberapa ulama-ulama juga yang termasuk ke dalam ilmuwan pada zaman Daulah Bani Umayyah. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu kita akan mengetahui tentang apa sebabnya dinasti Bani Umayyah ini runtuh ya, bubar dan pindah kepada dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama, tidak jelasnya sistem pergantian khalifah sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan lingkungan keluarga. Jadi antara keluarga itu turun temurun. Nah, pada saat terakhir sudah 90 tahun dinasti Bani Umayyah ini, akhirnya pergantian khalifah ini tidak jelas. Nah, sehingga terjadinya keruntuhan.
kemudian figur khalifah yang lemah, kemudian adanya kekecewaan dari masyarakat atas kepemimpinan para khalifah karena kurang perhatian para penguasa terhadap ilmu pengetahuan. Di mana kita tahu ya, pada awal kemudian pertengahan itu perhatian khusus dari para khalifah terhadap ilmu pengetahuan itu begitu sangat ketat. Namun pada periode terakhir ini ya, para khalifah ini kurang perhatian. Untuk itu makanya menjadi sebab terjadinya keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Kemudian ada juga pemerintah yang tidak demokratis, tidak adanya pengkaderan yang maksimal dari para putra mahkota. Kemudian yang terakhir yaitu persaingan antar suku pada dinasti Umayyah. Nah, inilah Ananda mengenai sejarah singkat yang kita pelajari dari dinasti Bani Umayyah. Semoga dari yang singkat ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita pelajari bagaimana ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Alhamdulillah telah selesai video pembelajaran tentang dinasti Bani Umayyah ini. Semoga Ananda semuanya bisa terus mempelajari, terus mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan ya, mulai dari pada saat zaman Rasulullah, sahabat, Daulah Bani Umayyah, dan nanti kita akan pelajari tentang Daulah Bani Abbasiyah. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari materi ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.